Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para aktivis LDPQ, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Qur'an Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga para ustadz, ustadzah, Taman Kanak-kanak Al-Quran, Taman Pendidikan Al-Quran, di mana saja bisa menangkap siaran ini. Ya. Alhamdulillah kita berjumpa pada program ngaji bareng LDPQ. Untuk saat sekarang ini sudah episode yang ke-21. Kita akan melanjutkan bahasan episode ke-20, yaitu mengenai flek bagi perempuan, apakah hukumnya termasuk darah nifas. Itu sudah kita bahas pada episode yang ke-20. Sekarang yang ke-21 adalah flek bagi perempuan, apakah hukumnya termasuk darah haid. Nah, sekarang ini tentang masalah darah haid. Kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita juga masih membahas pertanyaan ini. Yang bertanya adalah seorang ibu dari Jamaah Masjid Jami Karangkajen, Yogyakarta. Pertanyaannya adalah, apabila seorang perempuan sudah mau melahirkan atau pecah ketuban, sehingga kadang-kadang disertai darah yang keluar, apakah masih mempunyai kewajiban sholat? Ini sudah kita bahas pada episode yang ke-20. Episode sekarang ini membahas pertanyaan yang kedua. Apabila ada darah yang keluar di antara waktu menjelang haid atau berupa flek, apakah masih harus mengerjakan sholat? Kadang berhenti, terus ada flek lagi. Biasanya terjadi menjelang haid 1 atau 2 hari. Kemudian nanti kalau masih ada waktu, pertanyaan yang ketiga akan kita bahas juga. Pada waktu perempuan mempunyai penyakit kista atau sudah dicek dokter ini, penyakit kista ini sakit gitu ya. Lalu mengalami pendarahan yang lebih dari biasa waktu haid, batas untuk sholat lagi kapan? Apakah bisa sholat dengan sebelumnya mandi besar dulu? Karena sudah diketahui bahwa darah itu adalah darah penyakit yang keluar. Dan terima kasih, ini seorang ibu dari Jamaah Masjid Karangkajen. Walaupun ini pertanyaan ini adalah mengenai fikih wanita, tapi buat bapak-bapak dan buat para laki-laki sangat penting ya, karena istrinya adalah wanita dan juga karena kadang-kadang juga punya anak yang perempuan juga. Dan kita tahu kewajiban seorang ayah atau seorang suami, seorang laki-laki adalah untuk menjamin supaya ibadah yang dilaksanakan oleh istri atau oleh anak wanitanya benar-benar sesuai dengan tuntunan Islam. Ya. Ini jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang pertama ya, sudah saya terangkan di episode yang ke-20. Bagi yang belum mengikuti bisa diulang lagi, dicek ulang di episode yang ke-20. Oke. Ini masih pertanyaan yang pertama ya, tadi. Ini juga ya, pertanyaan pertama ya. Namun perlu saya tegaskan bahwa untuk masalah darah yang keluar sebelum melahirkan itu ya, ini jawaban yang rojih ya, yang lebih kuat, bahwa darah flek ini jika keluar sebelum melahirkan tanpa disertai dengan kontraksi atau tanda-tanda melahirkan, maka dihukumi sebagai darah istihadah, tetap wajib sholat. Tetapi jika keluarnya flek tersebut disertai kontraksi sebagai tanda mau melahirkan, maka dikategorikan sebagai darah nifas. Ini wajib meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan sebagainya. Bila kontraksinya kemudian berhenti, tidak jadi melahirkan, maka sholat yang sudah terlanjur ia tinggalkan,
bisa dikodok saat sudah dalam keadaan normal, ya, artinya sudah selesai nifas, sudah mandi besar, maka dikodok saat itu. Ya, nah sekarang kita bahas pertanyaan yang kedua. Ya, saya ulang lagi pertanyaan yang kedua. Apabila ada darah yang keluar di antara waktu menjelang haid atau berupa flek, apakah masih harus mengerjakan sholat? Karena kadang berhenti, terus ada flek lagi. Biasanya terjadi menjelang haid 1 atau 2 hari. Nah, ada 2 hadis yang kaitannya dengan hal ini. Hadis pertama adalah diriwayatkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ya. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, kunna la na'uddu, ya, al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa lafdzu lahu. Ya, yang artinya kami, ya, kami para wanita zaman Rasul ini, sahabat, para sahabat-sahabat wanita, kami tidak menganggap sebagai haid pada cairan yang keruh, kudroh, ya, dan warna kekuningan, yang sufroh, ya, itu ya flek itu setelah bersuci. Ini ya hadis pertama. Ya, ada hadis kedua. Ya, beberapa wanita, ya, pernah diutus menemui Aisyah. Mengapa Aisyah yang ditemui? Karena Aisyah adalah istri Rasulullah, ya kan? Dengan membawa wadah kecil berisi kapas. Kapas itu terdapat warna kuning atau flek. Aisyah pun berkata, la ta'jalna hatta taroinal qassatal bayda turidu bidzalika at-tuhra minal haidati. Janganlah terburu-buru atau menganggap suci sampai engkau melihat al-qasas al-bayda, ya, cairan putih. Begitu, ya. Ada hadis lain di dalam kitab Bulughul Maram itu, ada seorang wanita tanya kepada Nabi tentang kapan ia dianggap berhenti haid. Karena Nabi perintah, ambil kapas, taruh pada tempatnya, kalau sudah putih, mandilah. Ya, artinya tandanya mandi itu, kalau tandanya suci itu, kalau kapas yang ia jadikan alat untuk ngetes itu sudah kelihatan putih, tidak lagi ada flek-fleknya, berarti sudah mandi, sudah diwajibkan untuk mandi. Nah, setelah mengutip 2 hadis di atas, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal ini menyimpulkan begini. 1, flek keluar pada masa haid dihukumi sebagai haid. Nah, ini tidak sholat berarti kan, ya, karena haid. Lalu flek yang kedua, ya, flek keluar di selain masa haid, maka dihukumi bukan haid. Ya. Tetap sholat juga, tetap puasa tentu saja, ya. Cukup berwudu kalau mau sholat itu tiap kali masuk waktu sholat. Nah, walaupun dia masih keluar darahnya, itu termasuk darah istihadah. Begitu. Ini kesimpulan yang kedua. Ya, kesimpulan yang ketiga, flek kecoklatan yang mendahului sebelum keluarnya darah, jika keluarnya terpisah dengan darah haid dan tidak disertai ciri-cirinya seperti rasa sakit yang dirasakan oleh seorang wanita, tidak dianggap sebagai haid. Nah, artinya ia sebagai istihadah. Tetap wajib sholat, ya, cukup berwudu tiap kali masuk waktu sholat. Oke. Lalu yang keempat, flek kecoklatan yang bersambung dengan darah haid disertai beberapa ciri-ciri darah haid, maka hal itu dianggap sebagai bagian dari haid. Berarti tidak sholat. Nah, yang kelima, darah yang keluar dengan terputus-putus, keluar 1 gumpalan, 2 gumpalan, atau semisalnya, dan tidak berlanjut seperti halnya darah haid yang biasanya mengalir, maka darah tersebut bukanlah darah haid, nah, artinya darah istihadah. Maka baginya tetap wajib sholat, nah, dengan cara, ya,
cukup berwudu, tidak harus mandi. Ya. Tiap kali masuk waktu sholat, ya, kemudian dia sholat walaupun sambil keluar darahnya, ya itu dianggap dalam posisi keadaan darurat. Ya, seperti halnya kalau seorang pria itu biasanya kena penyakit bawasir atau gampang pipis, ya, atau pipis terus, ya, tanpa bisa ia kendalikan. Maka buat laki-laki yang kena penyakit bawasir ini, ya, yaitu selalu kencing itu, maka kalau mau sholat gimana caranya? Kalau mau sholat adalah harus menunggu waktu sholat masuk, ia kemudian berwudu, langsung kemudian juga berangkat untuk sholat. Nah, walaupun sambil keluar airnya, air kencingnya, maka sholatnya tetap sah. Ya, tentu saja ya, biar tidak temetes, ya, misalnya ke masjid, biar tidak tetes air kencingnya itu, tentu bisa menggunakan alat-alat ya seperti pampers atau yang lainnya. Ya, itu pertanyaan yang kedua, ya sudah terjawab. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Ya. Pada waktu perempuan mempunyai penyakit kista, ya, sudah cek ke dokter, mengalami pendarahan yang lebih dari biasa waktu haid, batas untuk sholat lagi kapan? Apakah bisa sholat dengan sebelumnya mandi besar dulu? Karena sudah diketahui bahwa darah itu adalah darah penyakit yang keluar. Ya. Nah, jawabannya begini, ya, jawaban pertanyaan yang ketiga. Sebagian wanita ada yang mengeluarkan darah dari kemaluannya di luar kebiasaan bulanannya, ya, haid, dan bukan pula dari karena melahirkan. Maka darah ini, ya, dalam fikih itu diistilahkan dengan darah istihadhah. Pada waktu perempuan mempunyai penyakit kista, ini bisa mengalami pendarahan yang disebut istihadhah ini. Berbeda dengan darah haid dan nifas yang menjadi sebab tidak wajib atau tidak sahnya sholat, bagi wanita yang istihadhah tetap diwajibkan sholat, puasa, dan lain-lain. Karena dihukumi suci. Nah, keadaan wanita yang beristihadhah ini ada beberapa keadaan yang nanti ada kaitannya juga dengan bagaimana cara mandinya, ya, kapan mandinya. Yang keadaan pertama, ya, dia memiliki adat atau kebiasaan haid yang tertentu setiap bulannya sebelum ditimpa kena penyakit istihadhah. Misalnya dia menstruasi tiap tanggal 1 misalnya, ya. Nah, ketika keluar darah untuk membedakan apakah darah ini termasuk darah haid atau darah istihadhah, kembali kepada kebiasaan itu. Begitu tanggal 1, nah dia tidak perlu sholat. Ya. Dan kalau biasanya itu lamanya 1 minggu, ya maka ambil 1 minggu itu untuk tidak sholat, kemudian pada hari ke-8 segera mandi, gitu ya, nah, untuk mengerjakan sholat sebagaimana biasanya, ya, walaupun sambil keluar darah, ya, maka tetap sholatnya sah juga. Jadi tegasnya dia meninggalkan sholat dan puasa di hari-hari kebiasaan haidnya dan berlaku padanya hukum wanita haid. Adapun di luar waktu itu, ya, bila masih keluar darah berarti ia mengalami istihadhah dan berlaku pada dirinya hukum wanita suci, yakni suci dari haid dan nifas, segera mandi dan sholat. Lalu keadaan kedua, ia tidak memiliki adat tertentu sebelum ditambah istihadhah, ataupun ia lupa adatnya, namun ia bisa membedakan darah. Maka untuk membedakan darah haid dengan istihadhah, ia memakai cara tamyiz namanya, ya, dengan cara mengenali sifat-sifat darah. Bila ia dapatkan bau tidak sedap dari darah yang keluar dan sifat-sifat lain yang ia kenali, berarti ia sedang haid. Nah, selain dari itu, berarti ia istihadhah. Segera mandi dan sholat. Keadaan ketiga, wanita itu tidak memiliki hari-hari kebiasaan haid dan tidak pula dapat membedakan darah. Sementara darah keluar terus-menerus dan sifat darah itu sama, ya, tidak berubah atau tidak jelas.
Maka cara membedakannya dengan melihat kebiasaan umumnya wanita, yaitu menganggap dirinya haid selama 6 atau 7 hari pada setiap bulannya, ya, dimulai sejak awal dia melihat keluarnya darah. Adapun selebihnya berarti istihadah, ya, segera mandi dan sholatlah. Ya, inilah semoga bermanfaat ya. Apa yang saya sampaikan ini, apabila ada perbedaan pendapat di antara kita, ya mari kita diskusikan. Ya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang tahu mana yang paling benar. Ini adalah referensi yang saya peroleh, ya. Tapi yang penting yang terakhir itu adalah ini merupakan hasil diskusi dari FGD, ya, forum grup diskusi ya, tim LDPQ yang biasanya setiap seminggu sekali kami kumpul-kumpul dengan tim LDPQ di Yogyakarta ini untuk membahas berbagai pertanyaan. Dan juga saya diskusikan dengan Bapak Kiai Haji Ahsin Saho Muhammad, ini sebagai pembina Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al-Quran, ya, tinggalnya di Cirebon. Ya. Kemudian juga saya diskusikan juga dengan Kiai Haji Maksudin, ya, teman saya di UIN, Fakultas Tarbiyah Yogyakarta, dan juga Ustadz Iskowi yang ada di Tangerang, ya, Jakarta. Kita diskusi melalui Zoom maupun juga melalui video call. Ya. Ya, kalau ada hal-hal lain, pertanyaan lain bisa disampaikan. Ya, kita bahas bersama juga nanti. Kita akhiri bersama ya dengan membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.